Pernah kepikiran gak sih, gimana sebuah jalan pintas kecil yang kelihatannya sepele, malah bisa berujung bencana? Nah, dalam dunia medis, fenomena ini punya nama, normalisasi penyimpangan. Ini adalah proses yang bahaya banget, di mana praktik yang gak aman, pelan-pelan malah dianggap normal. Yuk kita coba bedah gimana ini bisa terjadi. Nah, kutipan ini benar-benar jadi inti dari obrolan kita. Emang kan paling gampang itu nyalahin satu orang atas sebuah kesalahan. Tapi gimana kalau kesalahan itu sebenarnya cuma puncak gunung es dari serangkaian masalah sistem yang nggak kelihatan? Untuk bisa paham, kita harus lihat lebih dalam, jauh melampaui tindakan satu orang saja. Oke, biar lebih konkret, ayo kita lihat sebuah studi kasus nyata dari Institute for Safe Medication Practices. Ini memang kisah yang tragis, tapi di dalamnya ada pelajaran yang luar biasa berharga tentang bagaimana sebuah sistem bisa gagal total. Jadi ceritanya gini, awalnya semua kelihatan biasa aja. Ada resep rutin, elektrolit untuk pasien perawatan paliatif. Tapi yang diterima pasien malah obat penenang yang sangat kuat. Kok bisa? Nah, jawabannya ada di serangkaian masalah-masalah kecil yang kelihatannya nggak signifikan. Coba deh perhatiin rantai kejadiannya. Semua kelihatannya normal, sampai kita tiba di langkah 3, pemindaian proksi. Ini dia jalan pintasnya. Memindai kantong yang sudah kosong, bukannya kantong yang baru. Tindakan kecil ini, sebuah penyimpangan dari prosedur, justru melewati salah satu sistem keamanan paling penting dan, membuka pintu untuk tragedi. Kejadian tragis ini kan pasti bikin kita mikir, gimana mungkin ini bisa terjadi dan siapa yang harus tanggung jawab. Disinilah kita perlu mundur sedikit dan melihat gambaran yang lebih besar. Pasti, kan refleks pertama kita itu langsung nunjuk perawat yang ngasih obat yang salah. Tapi kalau kita cuma berhenti di situ, kita bakal kehilangan gambaran besarnya. Kenyataannya jauh lebih rumit dan tersembunyi di dalam sistem itu sendiri. Coba bayangin gunung es, di atas permukaan air kita lihat kegagalan aktif. Perawat ambil kantong yang salah, teknisi salah isi lemari. Tapi di bawah permukaan ada kegagalan laten yang jauh lebih masif. Kemasan obat yang mirip banget, barcode yang susah dipindai, dan tekanan untuk kerja cepat. Nah, kondisi-kondisi inilah yang jadi ladang subur buat kesalahan terjadi. Nah, ini pas banget ngegambarin model keju Swiss dari James Reason. Setiap lapisan pertahanan, kayak verifikasi apotek, pemindaian barcode, pengecekan perawat, itu kayak selembar keju Swiss. Masing-masing punya potensi kelemahan atau lubang. Bencana baru terjadi kalau semua lubang itu kebetulan pas sejajar. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin lubang-lubang di keju itu muncul? Jawabannya ada di budaya. Sebuah pelaku tersembunyi yang bikin hal-hal berbahaya jadi kelihatan normal. Ini dia biang keroknya, normalisasi penyimpangan. Gampangnya gini, kita ambil jalan pintas, ternyata nggak apa-apa. Kita lakuin lagi, aman lagi, terus dan terus. Sampai akhirnya jalan pintas itu jadi cara kita kerja di sini. Ini bisa terjadi di mana aja, di rumah sakit, di kantor, bahkan pas kita lagi nyetir. Balik lagi ke kasus tadi, pemindaian proksi itu bukan kejadian sekali doang loh, itu adalah solusi yang udah jadi kebiasaan. Contoh klasik dari penyimpangan yang jadi normal dari waktu ke waktu karena ada masalah di sistemnya. Dalam hal ini, barcode yang susah banget dipindahi. Coba deh, kita lihat faktor-faktor ini. Ini bukan cuma soal males ya, ini soal tekanan psikologis dan tekanan dari organisasi. Bayangin deh, Anda perawat baru, terus lihat senior Anda ngelakuin jalan pintas. Apa Anda berani negur? Atau mungkin Anda ngerasa aturan yang ada malah bikin kerjaan jadi lambat? Nah, faktor-faktor inilah yang bikin penyimpangan itu terasa masuk akal pada saat itu. Oke, terus gimana dong cara ngelawannya? Gimana cara kita bangun sistem yang nggak cuma aman, tapi juga bikin hal yang benar jadi hal yang paling gampang dilakuin? Jawabannya bukan dengan nambahin aturan, tapi dengan mengubah budaya secara mendasar. Kuncinya ada di just culture atau budaya adil. Ini kebalikannya dari budaya saling menyalahkan. Di sini, kesalahan itu nggak dilihat sebagai alasan buat ngehukum, tapi sebagai kesempatan emas untuk belajar. Dengan mendorong orang untuk berani lapor, organisasi bisa nemuin lubang-lubang keju Swiss mereka dan menambalnya sebelum tragedi terjadi. Nah, dari sini kita masuk ke prinsip-prinsip dari organisasi berkeandalan tinggi atau HRO. Anggap aja ini adalah organisasi yang terobsesi dengan keselamatan, kayak industri penerbangan atau nuklir. Mereka nggak cuma berharap semua baik-baik aja. Mereka secara aktif nyari-nyari potensi masalah setiap saat. Mau lihat contoh nyatanya? Serah terima perawat yang dilakukan di samping tempat tidur pasien, bukan di ruang terpisah.
Ini adalah prinsip HRO dalam tindakan, sensitivitas terhadap operasi dengan melihat kondisi pasien langsung dan menghargai keahlian dengan dengerin masukan dari pasiennya sendiri. Dan lihat hasilnya, kepuasan pasien naik drastis. Dan ini bukan cuma teori ya, datanya ngomong sendiri. Menerapkan prinsip-prinsip ini secara langsung bisa mengurangi kesalahan dan, seperti yang kita lihat di sini, nurunin insiden jatuh pasien sampai 37%. Angka-angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah penderitaan yang bisa dicegah dan nyawa yang bisa diselamatkan. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma urusan rumah sakit aja loh. Anda juga punya peran yang sangat penting. Anggap diri Anda sebagai lapisan terakhir dan terpenting dalam keju Swiss keselamatan itu. Intinya, kita sebagai pasien atau keluarga juga bisa ikut berperan aktif buat mastiin keselamatan kita sendiri. Pengetahuan itu kekuatan, dan ngajuin pertanyaan yang tepat bisa jadi benteng pertahanan terakhir dari kesalahan. Jangan pernah ngerasa nggak enakan atau takut dianggap rewel cuma karena nanya. Nanya hal simpel kayak, obat ini namanya apa ya? Atau, boleh tolong konfirmasi nama saya? Itu bukan tanda nggak percaya, tapi tanda bahwa Anda adalah bagian dari tim keselamatan. Anda adalah mata dan telinga terakhir dalam proses ini. Nah, pada akhirnya, semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan reflektif. Normalisasi penyimpangan itu bukan cuma masalah di layanan kesehatan. Ini terjadi di setiap industri, bahkan dalam kehidupan pribadi kita. Jalan pintas kecil apa yang udah jadi normal di dunia Anda? Mengenalinya adalah langkah pertama untuk menciptakan dunia yang lebih aman buat kita semua.